ini, kalau kembali lagi ke bukunya Balance Scorecard gitu ya, tadinya semua perusahaan fokusnya hanya sisi keuangan. Tapi sudah terbukti bahwa kalau kita hanya fokus ke keuangan, maka organisasi tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu perlu berpikir tentang inovasi dan pertumbuhan atau learning and grow atau sumber daya manusia, IT, kemudian intangible asset lainnya. Kemudian perlu juga memikirkan secara bisnis proses. Kemudian perlu juga berpikir tentang pelanggan, kalau istilah Pak Famsi tadi marketing gitu ya. Dan sebagai hasilnya atau resultnya adalah baru kita memperoleh keuntungan atau ya keuntungan bagi pemegang saham atau profit bagi perusahaan. Lanjut Mbak. Oke, ini adalah contoh dari sebuah peta strategi. Ya, kalau kita lihat dari atasnya adalah, kita lihat ya, paling kiri atas optimal return on equity to shareholders. Ya, itu kita bisa sebut, oh ini antara lain tujuan yang hendak dicapai. Tapi bagaimana itu bisa dicapai? Maka kita perlu menentukan sasaran strategis yang lain. Contohnya yang di tengah itu ada namanya revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Di sebelah kanan bawah ada peningkatan penjualan dari klien baru. Sedangkan di sebelah kiri adalah peningkatan penjualan dari base client atau klien yang lama atau pelanggan setia kita. Secara keuangan kita harapkan hal ini terjadi. Supaya ini terjadi, kita perlu berpikir bagaimana customer kita berpikir tentang kita. Maka kita buat di sini ada sasaran strategi dari perspektif customer atau pelanggan. C1 contohnya, kita buat sasaran strategis kita adalah memberikan penawaran harga yang kompetitif. Di C2-nya meningkatkan loyalitas dari pelanggan kita. Sedangkan di C3-nya kita buat sasaran strategisnya adalah memperluas pangsa pasar. Sama seperti tadi, customer bisa puas kalau produk atau jasa yang kita berikan sesuai bahkan melebihi, melewati ekspektasi mereka. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan bagaimana dengan bisnis proses kita, bagaimana dengan internal proses kita. Contohnya di sini kita ternyata perlu melakukan bisnis proses re-engineering dengan sasaran strategi. Yang pertama adalah produktivitas dan standar mutu produk dan layanan. Kemudian mungkin kita perlu sasaran strategis tentang program kemitraan, juga peningkatan aktivitas dan pengembangan bisnis. Kemudian kita berpikir, oh supaya bisnis proses ini bisa berjalan baik, apa yang kita perlu secara strategis kita perlu tetapkan. Nah itu kita lihat di bagian paling bawahnya, boleh agak dinaikin sedikit Mbak? Bisa nggak? Oke. Bukan, ke atasin. Jadi bisa lihat di learning and grow-nya. Ya, turun lagi. Ya, lagi. Sampai ke, apakah ini karena... Oke. Ya, di learning and grow, istilahnya ada kadang-kadang masing-masing perusahaan bikin berbeda-beda ya. Ada yang sebut SDM dan IT, ada yang bilang organisasi itu anggap nggak masalah ya, istilahnya bisa berbeda-beda memang. Tapi di sini ada dari sisi human,
information and organization capital. Ya, ada sasaran strategi kita terkait dengan enable IT readiness, ada talent management, ada SDM readiness, dan ada membangun budaya pemimpin. Itu yang perlu, sasaran strategi yang perlu dibangun di perspektif learning and grow. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa sasaran strategis ini yang ada di dalam kotak-kotak ini L4, L3, L2 dan lain-lain itu disebut juga dengan nama kotak sasaran strategis. Tentunya antara satu organisasi dengan organisasi yang lain berbeda. Tergantung dari tadi kondisi kita saat ini seperti apa. Dan kembali untuk mengetahui kondisi kita seperti apa, antara lain kita bisa melakukan dengan cara melakukan SWOT analisis. Bisa juga dengan cara selain SWOT analisis gitu ya, melihat fakta atau data atau hasil dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Bisa juga dengan melihat membandingkan, membenchmark dengan organisasi yang sejenis, seperti apa posisi kita. Dari situ kita bisa tentukan, oh ternyata sasaran strategis yang kita perlu tetapkan adalah seperti apa. Sedangkan secara keseluruhan dari slide ini disebut juga namanya adalah peta strategi atau strategi map. Izin Mbak, boleh dinaikin ke atas sedikit? Oke. Ini disebut peta strategi. Jadi buat Bapak Ibu yang lama mungkin, wah ini saya udah tahu gitu kan. Tapi buat teman-teman yang masih baru, dengan konsep balance scorecard, peta strategi atau strategi kita yang tadinya mungkin kelihatannya susah dibayangkan, atau sangat banyak gitu ya, atau tidak bisa dilihat secara visual, dengan pendekatan balance scorecard ini justru diminta supaya peta strategi kita itu bisa divisualisasi dan sebaiknya dalam satu lembar saja, dalam satu frame saja. Peta strategi ini kalau dia sudah dibuat dan kemudian dibagikan disosialisasikan di seluruh organisasi, maka diharapkan seluruh pihak yang terkait dari level atas sampai ke level paling bawah, dari pemegang saham atau direktur utama sampai ke staf, sebaiknya mengerti tentang peta strategi dari perusahaan. Saya ada kasus, ada contoh maksudnya, ada satu perusahaan yang bilang, Pak, kalau nanti saya buat peta strateginya, jadinya pesaing saya tahu dong Pak, strategi saya seperti apa. Gitu ya. Padahal nggak gitu banget juga gitu. Peta strategi yang kita miliki, kalaupun ditiru oleh orang lain, belum tentu bisa jalan. Karena sebenarnya yang tahu persis tentang peta strategi kita adalah kita. Yang tahu persis tentang hasil SWOT analisis kita, tentang core kompetitifnya kita, hanya kita. Jadi kalau misalnya terlalu takut bahwa peta strategi kita bisa ditiru atau dicontoh oleh orang lain, secara umum sebenarnya itu nggak akan jalan. Di sisi yang lain, kalau ada organisasi yang asal comot peta strategi punya orang lain atau organisasi lain, biasanya juga nggak jalan. Karena kembali, mesti dilihat dari bagaimana posisi dan kondisi kita yang sebenarnya. Dia sifatnya adalah cenderung spesifik, nggak bisa digenerikan ke satu organisasi ke organisasi lainnya. Baik, lanjut Mbak. Oke, boleh lihat sampai judulnya aja dulu. Oke, siap. Karena ini 2010, sudah 10 tahun mungkin saya boleh sebutkan,
Ini adalah salah satu peta strategi dari klien kami, gitu ya. Mereka buatkan peta strategi. Dari sisi jumlah perspektifnya sama, ada 4. Di paling bawah itu terlihat ada learning and grow. Kemudian yang kedua ada internal process. Kemudian yang ketiga ada customer. Kemudian yang keempat ada finansial. Ya, yang terkait dengan kita sekarang kan kita agak membahasnya terkait dengan KPI dari sisi akuntansi dan keuangan. Ya, di sisi finansial, sasaran strateginya adalah yang pertama efektivitas portofolio investasi karena sifatnya adalah pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan aset dana yang dikelola. Yang ketiga adalah pertumbuhan PNBP. Untuk teman-teman yang non swasta tahu, PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Kemudian karena ini seperti BUMN gitu ya, atau seperti BLU ya, Badan Layanan Umum, maka mereka juga punya sasaran strategi terkait dengan pertumbuhan laba operasi. Ya, jadi hampir sama saja, baik dia swasta atau pemerintah, biasanya ada perspektif finansialnya. Ada klien kita yang lain bikin, Pak, perspektif kami lebih dari 4, ada 5 misalnya. Boleh, bisa. Pada praktiknya kami melihat bahwa jumlah perspektifnya nggak mesti 4, meskipun secara umum di teorinya biasanya ada 4, tapi nggak mesti seperti itu. Mungkin kalau kita berpikir terbuka, berkaca dari kejadian wabah COVID-19 ini, ternyata kita perlu menambah satu perspektif berkaitan dengan risiko misalnya. Karena ternyata sekarang hampir semua orang seluruh dunia mengerti tentang risiko. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja ada ditambahkan perspektif tentang risiko. Atau cara yang lainnya adalah mengenai risiko keberlangsungan organisasi terkait dengan dampak wabah atau bencana yang ada bisa diletakkan di salah satu sasaran strategi. Kalau dirasa nggak cocok, bisa diletakkan di dalam suatu perspektif yang baru. Pada intinya adalah supaya organisasi tetap bisa secara balance, secara seimbang menetapkan sasaran strategisnya di masing-masing perspektif yang perlu dibangun atau yang sudah dibangun. Baik, ke slide berikutnya. Iya, ini ya siap. Saya ada lihat-lihat, saya ada temukan ini contoh dari punyanya government. Saya lupa, ini punyanya BPK atau punyanya BPKP. Ya. Untuk yang non swasta atau untuk pemerintahan, perspektif finansialnya seringkali bukan disebut finansial, tapi disebut juga pemilik kepentingan atau stakeholders. Contohnya kalau kayak kementerian gitu ya, Kementerian Perhubungan misalnya. Tujuan utamanya kan untuk pelayanan publik, bukan untuk cari untung. Itu sebabnya disebut di sana ada namanya pemilik kepentingan atau stakeholders. Di bawahnya kalau kita lihat di sini ada namanya pengelolaan fungsi strategis atau internal proses, gitu ya. Di bawahnya lagi, boleh turun ke bawah sedikit, Mbak. Ya, ini sama, ada pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, gitu ya. Sama tadi, learning and grow. Kalau kita coba lihat di pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, di yang nomor 5, efektivitas penerapan sistem pemerolehan keyakinan mutu. Yang nomor 6, pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
Yang nomor 7 meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan, ya, organization capital. Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen dari sisi SDM. Kemudian meningkatkan pemenuhan standar dan mutu saran dan prasarana. Pada saat itu mungkin di organisasi ini IT-nya sudah cukup kuat. Jadi IT tidak menjadi sasaran strategis yang utama, sehingga tidak diletakkan di sini. Tapi di sisi keuangan, di perspektif keuangan tetap ada. Dengan sasaran strategisnya adalah meningkatkan pemanfaatan anggaran. Ya, ini adalah peta strategi ketiga yang kita sudah bahas. Kenapa Pak sampai 3 gitu? Maksud saya supaya kita berimbang bahwa balance scorecard antara lain gampangnya diterjemahkan menjadi sebuah peta strategi, dan yang berikutnya adalah bahwa peta strategi itu nggak mesti ajak gitu ya, dia berupa seni, boleh disesuaikan sesuai dengan organisasi masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke peta strategi yang keempat. Boleh Mbak dinaikin? Ya, dari sini kita bukan yang Kementerian Perindustrian tadi. Sorry, naik. Ini kan yang nomor 2. Ini nomor 1. No. Kok kenapa naik ke atas, harus ke bawah ya? Ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Iya, ini hook. Peta strategi dari Kementerian Perindustrian. Ya. Kalau kita lihat dia di peta strategi Kementerian Perindustrian tahun 2010, kebetulan sama gitu ya. Ini untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang baru mungkin berguna gitu ya. Jadi di sini disebutkan ada visi dan misinya. Visinya adalah Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025. Sekarang tahun 2020. Jadi visi ini tinggal atau punya waktu 5 tahun lagi. Nanti tinggal dicek seperti apa sudah pencapaiannya. Visinya kah yang salah, atau nanti juga kita bisa lihat apakah pencapaian yang salah gitu ya, apakah eksekusinya yang salah. Kemudian ada misinya adalah membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian gitu ya. Mungkin ini agak komplit memang, kalau ini agak lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi untuk Kementerian Perindustrian, sekali lagi mereka menyatakan dulu di awal berkenaan dengan peta strateginya. Ada visi, ada misi. Nah, kemudian secara atau dari sisi perspektif pemangku kepentingan atau stakeholders dinyatakan di sana apa sasaran strategisnya. Contoh saya sebutkan aja ya, nomor 1 itu adalah tingginya nilai tambah industri, gitu ya. Yang berikutnya adalah sasaran strategi yang lain. Nah, untuk mencapai itu sama seperti konsep yang tadi di awal, di perspektif proses pelaksanaan tugas pokok departemen atau internal proses, mereka ada beberapa area dari sasaran strategi, ada namanya perumusan kebijakan, ada namanya pelayanan dan fasilitasi, dan ada namanya pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian di bawahnya dituliskan sasaran strategisnya. Boleh lihatin yang bagian bawahnya, Mbak? Dari sisi internal prosesnya. Nah, ini yang paling bawah adalah perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, atau tadi di bahasa Inggrisnya secara generik disebutnya learning and grow. Ya, kita lihat di sana ada mereka ingin meningkatkan SDM, mereka ingin meningkatkan organisasi dan ketatalaksanaan, ingin meningkatkan informasi, kemungkinan besar di sini adalah IT, membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal, kemudian juga meningkatkan dari sisi perencanaan dan juga dari sisi dana atau keuangan, ya, sama seperti tadi di peta strategi yang sebelumnya. Jadi meskipun dia bukan swasta, biasanya berkenaan dengan keuangan itu tetap ada di dalam peta strategi. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, saya berharap ini agak cukup jelas untuk
Bapak Ibu yang atau teman-teman yang baru terkait tentang balance scorecard ini. Ya, di bagian sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu peta strategi. Kita juga bahas bahwa di peta strategi ada namanya perspektif, ada namanya sasaran strategis. Ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke yang lebih detail. Kita fokus ke perspektif finansial atau keuangan. Di organisasi ini, untuk perspektif finansial ada 3 sasaran strategisnya. Ya, yang pertama adalah untuk kepuasan pemegang saham tujuan jangka panjang ya, enhance long term shareholders value atau nilai saham jangka panjang. Kemudian yang sasaran strategis berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan, increase revenue growth. Dan yang ketiga adalah mengelola efisiensi biaya atau manage cost efficiency. Setelah kita tentukan sasaran strategis kita, contohnya ini ada 3, maka supaya sasaran strategis ini bisa dicapai, kita perlu tentukan KPI-nya. Kita perlu tentukan ukurannya, gitu ya. Kita perlu tentukan indikator kinerja utamanya. Contohnya untuk enhance long-term shareholder value, KPI yang terkait adalah ada namanya profitability atau keuntungan, kemudian ada juga profitability growth. Ya, yang di atas adalah keuntungan, yang di bawah adalah pertumbuhan keuntungan. Di sebelah kanannya kita bisa lihat gitu ya. Setelah kita tentukan, oh KPI-nya adalah keuntungan, maka kita perlu tetapkan targetnya. Contoh di sini targetnya adalah 5.000 gitu ya. Supaya sama-sama enak, kita sebut aja targetnya ini dalam triliun gitu ya. Jadi di organisasi ini contohnya kita bisa bacanya adalah punya KPI dengan target keuntungan tahun 2020 adalah 5.000 triliun. Dan itu adalah bagian dari sasaran strategi untuk shareholder value dalam perspektif jangka panjang. Gitu ya. Kemudian disebutkan juga bahwa tahun 2020 pertumbuhan dari keuntungannya ditargetkan sebesar 10%. Saya cukupkan sampai di situ dulu, yang lain saya nggak akan bahas. Nah, sekarang kita agak elaborasi di bagian ini. Ya, waktu organisasi sudah sepakat menunjuk atau menetapkan bahwa kita punya KPI dengan target keuntungan 5.000 triliun dan pertumbuhan dari keuntungan adalah sebesar 10%, itu ya, maka ini akan berkait dengan berbagai pihak. Berkait dengan Bapak Ibu kenal dengan namanya PIC ya, Person in Charge. Siapa yang bertanggung jawab? Seringkali kalau seperti ini jadi bahan perdebatan gitu ya. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Tapi untuk pada prakteknya seringkali dibuat tidak serumit itu. Kita bisa diskusi lah gitu ya. Paling gampangnya gini, secara finansial karena ini berkaitan dengan keuntungan, umumnya pada prakteknya yang saya dapati adalah seringkali PIC dari hal ini adalah direktur keuangan. Gitu ya. Jadi direktur keuangan lah yang punya kewajiban untuk supaya target keuntungan sebesar 5.000 triliun ini bisa dicapai di tahun 2020 ini. Nah,
selanjutnya, kan nggak mungkin ya kalau seseorang untuk sesuatu yang besar tanggung jawabnya jatuh hanya kepada satu orang. Oleh sebab itu, sebenarnya gitu, setelah KPI ditentukan, kita sebut ini namanya KPI, saya sebut KPI aja dalam bahasa Indonesia ya. Ini kita bisa sebut KPI level tertinggi, KPI level 1. Kalau organisasinya terdiri dari beberapa departemen, maka KPI-nya dibagi ke bawah, di breakdown ke beberapa organisasi pendukungnya atau suborganisasi pendukungnya atau PIC lainnya. Di pengalaman kami, salah satu cara yang paling baik adalah target ini dibagi habis ke semua individu yang terkait sampai ke level staff. Dengan cara seperti itu, organisasi akan ada perubahan. Yang paling kelihatan jelas adalah membuat semua orang di dalam organisasi berpikir strategis. Membuat semua orang di dalam organisasi mengetahui bahwa ada kontribusi strategis yang diperlukan dari dirinya. Dengan pendekatan seperti ini secara umum, maka produktivitas atau kinerja dari staf atau dari semua orang akan meningkat. Kalau kinerja dari semua orang meningkat, maka secara umumnya kinerja dari organisasi akan meningkat. Itu penjelasan lebih detailnya. Yang bisa saya jelaskan lebih lanjut adalah bahwa KPI selanjutnya itu ada namanya revenue, ada revenue growth gitu ya, ada overhead cost ratio, sama konsepnya. Kalau mau fair, maka kita harus duduk bareng dari seluruh bagian yang ada, dari seluruh fungsi di organisasi yang ada, untuk menentukan bagaimana KPI dicapai dan siapa yang menjadi PIC-nya. Saya pikir sampai untuk saat ini sampai di situ dulu tambahannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, dari 9 slide yang di atas gitu ya. Kita mau ambil kesimpulan besar dulu saja. Apa itu balance scorecard? Ya, yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa balance scorecard itu adalah satu gitu ya, alat untuk menerjemahkan strategi menjadi program kerja. Atau tadi di atas saya ada sebut namanya inisiatif strategis. Yang kedua, dia adalah alat untuk mengintegrasikan semua strategi dalam organisasi. Ya, kalau kita kembali lihat ke peta strateginya, maka kita bisa lihat, iya, semua strategi dalam organisasi itu diintegrasikan menjadi satu di dalam peta strategi yang tadi kita sudah lihat. Yang berikutnya adalah, kalau kita sudah tahu sasaran strateginya, maka kita bisa juga memakai alat ini untuk menentukan key performance indicator atau KPI untuk tujuan manajemen kinerja. Ya, yang keempat, tadi sepertinya saya sudah jelaskan, sudah bahas bahwa dengan mensosialisasikan peta strategi yang ada, maka kita bisa mengkomunikasikan strategi kepada seluruh pegawai. Dari pengalaman kami, sebenarnya hal ini penting. Kalau pegawai tidak tahu strategi perusahaan, biasanya mereka juga bertanya-tanya. Jadi sebaiknya ini bisa dikomunikasikan ke seluruh pegawai. Ya, yang nomor 5 adalah
dengan teknik tertentu gitu ya, dengan alat bantu tertentu, misalnya menggunakan Excel atau software gitu ya, maka dengan konsep atau kerangka balance scorecard ini bisa juga dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan strategi dari organisasi. Contoh, tadi di atas kita sudah ada sebut ya, ada sasaran strategisnya adalah meningkatkan value atau nilai dari pemegang saham dengan KPI targetnya adalah keuntungan sebesar 5.000 triliun misalnya. Kalau kita buat bahwa evaluasi dari KPI itu dilakukan secara bulanan, maka tadi yang 5.000 triliun kita untuk memudahkan, misalnya kita bagi jadi 12 bulan. Ya, dalam 12 bulan maka akan diketahui berapa target per bulannya. Contoh gitu ya. Jadi misalnya dalam triwulan pertama targetnya adalah sudah mencapai profit sebesar 1,5 triliun. Itu kan target. Waktu di bulan April kita evaluasi berapa pencapaiannya. Kalau ternyata misalnya karena ada kayak sekarang kita hadapi ada COVID gitu ya, di bulan Maret tiba-tiba muncul COVID dan ternyata salesnya jauh di bawah, profitnya jauh di bawah target. Nah, di situ perlu duduk bersama untuk membahas apa yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita sudah tetapkan targetnya, nanti di bagian lain saya ada di slide berikutnya ada dijelaskan, maka kita perlu mengevaluasi realisasi dari target, kinerja dari ya atau realisasi dari target yang sudah ditetapkan. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lanjut. Tapi di sisi lain, maaf ya cukup di sini dulu. Ada orang yang salah juga menerjemahkan. Ada yang berpikir bahwa balance scorecard itu adalah alat untuk memformulasikan strategi organisasi. Pada pengalamannya bukan seperti ini. Ya, tadi ada tools lain untuk melakukan hal itu. Juga BSC atau balance scorecard tidak dimaksudkan untuk menggantikan semua strategi yang sudah ada. Tapi dia paling mudahnya tadi adalah alat untuk menerjemahkan strategi untuk bisa dieksekusi di level operasional. Lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Baik, ini kembali lagi izin untuk Bapak Ibu yang sudah pernah dapat tentang balance scorecard. Tapi untuk teman-teman yang masih baru, manfaat balance scorecard antara lain adalah memaksa manajemen berpikir integratif. Jadi nggak mikirin organisasinya aja gitu ya, tapi berpikir menyeluruh dari berbagai perspektif. Yang berikutnya adalah juga memaksa manajemen berpikir sistematik. Ada hubungan sebab akibat antara satu hal dengan hal yang lainnya. Dan yang salah satu yang paling penting adalah memaksa manajemen berpikir atau menetapkan target yang sifatnya terukur, kuantitatif, tidak menerawang atau tidak jelas. Di beberapa organisasi yang kita pernah bekerja sama, kami masih mendapati ada beberapa kadang-kadang yang KPI-nya itu tidak kuantitatif dengan alasan ternyata susah untuk membuat jadi kuantitatif. Tapi kalau kita mau duduk bareng, kita bahas, kita lihat pada akhirnya sebenarnya bisa dibuat kuantitatif. Kalau teman-teman tahu misalnya kayak contoh untuk kepuasan pelanggan gitu ya. Kalau disebutkan misalnya yang sangat puas itu nilainya adalah 4 gitu. Sehingga akhirnya kita bisa membuat yang tadinya seolah-olah kualitatif jadi kuantitatif. Sangat puas itu 4 gitu. Puas itu jadi 3, biasa saja jadi 2, kemudian yang kecewa jadi 1, sehingga kemudian bisa dikelola
bisa dibandingkan antara target dengan realisasinya untuk corrective action berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah manfaat dari balance scorecard. Metode ini mudah dipahami. Untuk di awal-awal, ya memang mungkin bagaimanapun kalau sesuatu yang baru perlu usaha ya, perlu menyediakan waktu untuk mempelajarinya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, dia akan terasa sederhana karena memang konsepnya dari awal diusahakan untuk tetap simpel. Yang berikutnya adalah bisa dikembangkan, expandable. Tadi kita bilang dari peta strategi itu, apakah itu untuk organisasi yang kecil, misalnya departemen gitu ya, atau divisi, tapi juga bisa dilebarkan jadi organisasinya, contohnya dia cabang, atau jadi punyanya regional, atau punyanya kalau di Indonesia misalnya skalanya nasional atau skalanya multinasional, itu bisa diaplikasikan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa digabungkan dengan yang lain. Yang kita kenal sekarang antara lain, misalnya kita kenal ada Six Sigma, gitu ya, Lean Management dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan di perspektif internal proses, sehingga balance scorecard bukan bertentangan dengan metode yang lain gitu, tapi bisa diintegrasikan, bisa digabungkan dengan metode yang lain. Yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai alat penentu insentif karyawan, yaitu untuk promosi, jabatan, bonus, remunerasi, dan sebagainya. Saya jelasin dulu aja di sini sedikit. Tadi kita lihat bahwa di atas ada target gitu ya. Misalnya tadi targetnya 5.000 triliun. Kalau misalnya tercapainya 5.000 triliun, kita bisa berpikir sama-sama berpikir bahwa oh ini mencapai target. Ya, sehingga kita bisa secara kuantitatif, secara perhitungan bisa dibuat atau ditetapkan insentif apa yang sesuai gitu ya. Tapi kalau ternyata pencapaiannya jauh di atas 5.000 triliun, apa yang pantas untuk diberikan kepada orang itu? Kalau di bawah, apa juga ininya, konsekuensinya, reward and punishment-nya, gitu. Sehingga kita bisa berpikir begini, kalau semua karyawan sudah memiliki KPI yang tepat, dan kita bisa berpikir bahwa KPI itu adalah target yang harus dicapai oleh karyawan tersebut, pada waktu akhir tahun, waktu dilakukan penilaian, ternyata hasilnya seperti apa, gitu ya? Apakah hasilnya orang tersebut jauh di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Maka untuk kompensasinya, reward and punishment-nya tidak lagi menjadi sesuatu yang debat kusir, tapi jadi sesuatu yang pasti karena semuanya terukur, direncanakan dari awal, ditargetkan dari awal, dievaluasi secara periodik, sehingga waktu akhir tahun semua orang atau tadi semua pihak yang sudah memiliki KPI bisa diukur kinerjanya, bisa dilihat apa yang paling pantas reward and punishment untuk orang tersebut. Baik, lanjut. Mbak Valeri, nanti soal waktu mohon diingetin ya. Masih berapa lama lagi ya? Sekitar 7 menitan lagi sih. Oke, wow, 7 menit. Termasuk Iya. contoh soal? Iya Pak, Oke, nggak karena apa-apa. di Siap. 10-17 sebenarnya Oke, siap. Saya di sini udah agak cepat. Oke, siap. Ya. Oh, gitu. Bapak Ibu dari tadi panjang-panjang bicara tentang balance scorecard gitu ya dan KPI. Nah, ini ada contoh realisasi scorecard dari PT Scorpi tahun 2020 gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada perspektifnya adalah finansial gitu ya. Strategic objektifnya adalah long term shareholder value.
dengan KPI-nya itu kita lihat di situ ada revenue, ada EBITDA margin, ada return on asset. UOM ini sama dengan KPI gitu ya, unit of metric atau measurement, ada jutaan rupiah, miliar rupiah, ada persentase. Target tahunannya kita bisa lihat di sana ada 8.000 juta atau 8 miliar. Kemudian di bulan Juni, kalau cara bacanya adalah ada year to date targetnya, yaitu ada sebesar 4.000 atau 4 miliar gitu ya. Kemudian kita ada laporan di sana, ada year to date actualnya sebesar 3,5 gitu ya. Nah, achievement-nya adalah 88%. 88%-nya dari mana? Secara umum 3,5 dibagi 4 dikali 100%. Kemudian ada indikator di sana, warnanya kuning gitu ya. Karena kalau 100% ke atas itu baru warnanya hijau. Nah, di balance scorecard juga dikenal ada namanya indikator seperti ini, pewarnaan dari achievement. Nah, kemudian di sana ditentukan skornya dengan metode tertentu ya, perhitungan. Untuk di PT ini kebetulan menggunakan skala 1 sampai 4 atau seperti IP4. Dan di sini skornya adalah 2,17 gitu ya. Jadi not so good lah. Harusnya kalau dia 4 ya di atas 2,5 mungkin cukup oke gitu ya. Yang berikutnya adalah di KPI revenue ini diberikan bobot atau weight. Kalau kita lihat di situ nilainya adalah 7% gitu ya. Sehingga resultnya secara total 2,17 dikali 7% adalah sebesar 0,15. Nah, yang saya mau sampaikan adalah yang paling atas. Ada di atas namanya overall performance summary. Dari skala 1 sampai 4, resultnya dia adalah 2,98. Ya, tidak terlalu buruk tapi juga tidak terlalu baik. Antara lain seperti itu cara membacanya. Lanjut, Mbak. Oke, ini contoh aja yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi itu secara organisasi. Secara orang per orang kita juga bisa nilai. Sebenarnya ini di bagian paling bawahnya ada nilai kinerja dari orang tersebut dengan cara tadi ada perhitungan nilainya. Lanjut. Ini salah satu yang paling penting tapi sebentar aja gitu ya. Sebagus-bagusnya kita membuat strategi, sebagus-bagusnya kita membuat sasaran strategi dan KPI, kalau eksekusinya nggak bagus, maka hasilnya tetap kurang bagus. Yang paling tepat adalah perencanaan strateginya bagus, eksekusinya juga bagus, sehingga kita akan memperoleh itu yang paling kanan atas. Kuadran keberhasilan yang luar biasa atau sukses. Itu yang kita harapkan atau itu yang ingin kita capai. Lanjut. Oke, kita masuk ke case study. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, saya pikir di bagian ini aja. Di bagian lainnya ada sebetulnya. Ada PT ini punya KPI seperti ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Saya jelaskan aja sedikit. Secara perspektif keuangan ada 3 sasaran strategis, yaitu sasaran strategis secara umum, kemudian secara analisa rasio keuangan gitu ya. Di sasaran strategis umum ada KPI 1 contohnya, rata-rata beban usaha dan luar usaha untuk kantor seluruh cabang. Kebetulan organisasi ini punya cabang seluruh Indonesia. Itu ya. Nah, di KPI kita perlu tahu sumber datanya dari mana. Nah, itu ada di laporan laba rugi. Gitu ya. Satuannya apa? Persentase. Target per bulan ini berapa? 11%. Gitu. Ini kalau kita bicara bulanan gitu ya. Capaian bulan ini berapa? 4,8. Kemudian kita lihat hasilnya.
bagus atau kurang bagus. Kalau beban, sifat KPI-nya adalah semakin kecil semakin baik, atau orang bilang lower better gitu ya. Jadi kalau targetnya 11% tapi ternyata bisa dicapai 4%, maka hasilnya kita bisa sebut sangat baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita kasih bobot, maka kita juga akan peroleh skornya. Yang kedua, ada di sana ketersediaan cash atau cash flow, karena organisasi ini sangat membutuhkan cash untuk operasional sehari-hari, gitu ya. Sumber datanya diperoleh dari mana? Dari neraca. Satuannya apa? Rupiah. Target per bulan berapa? Sebesar 7 miliar sekian. Ternyata ketersediaan cash flow kita anggap saja bulan Juli ya, karena ini Agustus. Bulan Juli berapa? 7,8 miliar. Gitu ya. Berapa perbandingannya surplusnya? 749 juta. Bagaimana kinerjanya? Sangat baik ya, dengan formula tertentu. Nah, kemudian berapa bobot KPI-nya? Untuk sasaran strategi umum ini dia adalah 40%, kemudian skornya adalah kita bisa lihat di situ gitu ya, secara totalnya seperti apa, nanti di sebelah kanan ada nilainya. Begitu juga dengan rasio likuiditas ya. Saya masuk di sini aja. Ada current ratio, dari mana dapatnya gitu ya, infonya dari neraca. Satuannya adalah persentase, targetnya adalah 100%, ternyata capaiannya 70%. Ya, sehingga kinerja untuk current ratio itu buruk. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, saya pikir karena sebagian besar adalah akuntan, kita tahu, kita sudah belajar yang disebut dengan namanya analisa laporan keuangan dan sebagainya, ya itu bisa dimasukkan jadi KPI. Nah, terkait dengan DESERA, gitu ya, sumber-sumber data ini kan kita perlu ambil dari laporan laba rugi, dari neraca, mungkin di informasi yang lain perlu ngambil dari laporan arus kas gitu ya, atau laporan perubahan modal untuk organisasi tertentu. Nah, sumber-sumber itu kita perlu pastinya kita ambil dari suatu sistem pelaporan keuangan yang baik. Nah, dalam hal ini di seminar ini kita bekerja sama dengan DESERA, dan sejauh yang saya ingat, setelah ini ada presentasi tentang bagaimana DESERA bisa membantu kita untuk mengelola KPI keuangan di balance scorecard kita. Baik, saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Oke, Pak Virgo, terima kasih banyak. Di sini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan, sudah ada 4 sekarang nih, Pak Virgo. Mungkin saya langsung aja ya, bacakan yang pertama itu dari Pak Farhan. Baik. Katanya, apakah balance scorecard terkait dengan SWOT hingga pada awalnya sebelum menerapkan balance scorecard harus menggunakan dulu SWOT-nya, Pak, gitu. Siap. Padahal itu teori yang berbeda dan keduanya juga teori lama. Ini masih nyambung. Kemudian balance scorecard apakah balance scorecard itu banyak diimplementasikan oleh swasta atau BUMD? Seperti itu pertanyaannya, Pak Virgo. Baik. Saya langsung jawab aja ya. Ya, langsung Pak. Baik. Tadi di slide yang pertama saya sudah ada jelaskan, mungkin Bapak telat bergabungnya gitu ya. Di awal sudah jelaskan bahwa SWOT itu diperlukan untuk memformulasikan strategi, sedangkan balance scorecard adalah alat untuk membuat formulasi strategi itu jadi mudah dilaksanakan. Dia jadi masuk ke secara operasional mudah untuk dieksekusi. Ya, jadi kaitan antara SWOT dan balance scorecard kita bisa bilang saling bekerja sama. SWOT itu menghasilkan formulasi strategi bisnis, sedangkan untuk operasionalnya itu kita pakai balance scorecard. Itu jawaban untuk yang pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya adalah apakah BSC dipakai juga di
misalnya BUMN, BUMD, gitu ya, pemerintahan atau swasta, iya. Dari pengalaman kami sudah banyak baik swasta maupun pemerintahan yang menggunakan balance scorecard untuk performance manajemennya atau pengelolaan manajemen kinerjanya. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Pak Heri Respati. Dalam menerapkan balance scorecard, dalam perspektif internal bisnis, bagaimana membuat cascading job desk dari level terbawah untuk mendukung kinerja level di atasnya, Pak Mirko? Baik, terima kasih Pak. Internal bisnis atau internal proses, ya. Tadi atau mungkin bisa tunjukkan di bawahnya ya. Secara konsep, ya, logika balance scorecard. Oke, Yang ini ya siap. betul Pak. Ya. Pada prakteknya dari yang kami dapati gitu ya, balance scorecard ini cenderung sifatnya adalah top down, bukan bottom up atau dari atas ke bawah justru. Jadi tadi nih dari visi, misi dan sebagainya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah justru tadi pertama peta strategi dari organisasi dulu. Kemudian kita tentukan KPI dari masing-masing pejabat paling atas, gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan ada namanya target di level 1 tadi saya sudah sebut. Nah, kemudian kita anggap aja untuk internal proses namanya direktur operasional gitu ya. Maka oleh direktur operasional ini dibawa ke organisasinya, dibawa ke direktoratnya, dibahas di direktoratnya dengan seluruh staf yang ada. Nah, kemudian kita kenal ada namanya istilah, mungkin tadi saya nggak sebutkan, ada namanya cascade, tapi juga ada namanya alignment, gitu ya. Jadi di cascade itu maksudnya diturunkan ke bawah, tapi di alignment itu maksudnya adalah supaya pembagian KPI-nya, pembagian tanggung jawabnya di antara orang yang ada di organisasi itu seimbang. Tentu saja yang kita harapkan juga nantinya KPI-nya itu fair. Jangan misalnya orang yang punya KPI yang lebih sulit dan orang yang KPI-nya lebih rendah nanti dapat penghargaannya sama. Ya, secara teknis pasti nanti harus ada pembicaraan lebih lanjut gitu ya. Tapi pertanyaan Bapak benar. Ya, jadi kita harus KPI-nya harus bisa di breakdown sampai ke level paling bawah. Tapi tadi lagi ya pedomannya ada justru dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua yang nggak boleh lupa adalah bahwa waktu KPI dibagi maka semua orang diharapkan memiliki KPI sesuai kapasitasnya, tapi juga nanti rewardnya juga sesuai. Saya pikir itu. Boleh ke pertanyaan berikutnya? Ini masih terkait tentang menentukan cascading. Ada pertanyaan dari Pak Arfi Hidananto. Nah, ini visi di daerah adalah visi kepala daerah, sedangkan dinas tidak menyusun visi. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan cascading untuk dinas jika dinas tidak menyusun visi? Oke, siap. Baik Mbak, boleh tadi tunjukin yang salah satu peta strateginya. Mungkin peta strateginya Scorpio. Oke, boleh ini. Oke, siap. Baik. Untuk menurunkan peta strategi, tadi memang saya ada sebutkan, ada kaitannya visi dan misi. Kita bisa ambil begini, kalau saya nggak salah Pak Jokowi juga bilangnya gitu kan ya, nggak ada namanya visi misi menteri. Yang ada adalah visinya presiden. Iya, gitu ya. Untuk organisasi bukan dalam tanda kutip ya, bukan level nomor 1, memang nggak mesti punya visi misi. Karena kita sifatnya adalah suportif sebagai support untuk level di atas kita. Ya, contoh misalnya di tempat Bapak, mungkin nggak cocok. Mbak, boleh liatin yang punyanya kementerian mungkin. Boleh ya? Ya, ke bawah lagi yang punya kementerian. Satu lagi. Oke, siap. Nah, ini aja dulu ya. Contohnya adalah pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang paling kanan misalnya. Oke, nah, kita bisa berpikirnya begini Pak.
atasan kita punya sasaran strategis yang paling kanan atas ya, mengoptimalkan budaya pengawasan dan unsur pimpinan dan staf pada internal proses gitu ya. Iya, yang di dekat tanda itu. Betul. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf ya. Sekarang kita sudah tahu, oh ternyata seperti itu sasaran strategis dari atasan kita. Yang kita harus lakukan adalah membuat peta strategi turunan dari sasaran strategis itu. Di bagian ini nggak cukup waktu buat saya untuk menjelaskannya, tapi paling gampangnya seperti itu. Ya, waktu kita sudah tahu sasaran strategis dari saya sebut saja tadi level di atas kita, justru kita perlu membuat peta strategi, sasaran strategi, KPI, PIC dan sebagainya untuk mencapai sasaran strategi atasan kita yang di-assign ke kita, yang ditugaskan kepada kita. Itu jawabannya, Pak. Makasih. Ya, tugas kita untuk membuat lebih detail dari sasaran strategi di atas kita tanpa perlu menyatakan visi dan misi punya kita lagi. Cukup pakai visi misi yang di atas. Terima kasih. Oke Pak Virgo, masih ada 2 lagi pertanyaan. Mudah-mudahan keburu, masih ada sih waktunya juga ini. Semoga. Untuk di sesi tanya jawab. Ya. Ini dari Pak Lalu Takdir Jumaidi. Nah, jika dianalisa lebih mendalam, analisa balance scorecard lebih didominasi oleh skill, keahlian, dan profesionalitas, baik dari dalam manajemen maupun dari sisi luar entitas. Ya. Saya melihat ada kelemahan dari pusat pengembangan SDM, hanya dominan mengarah pada skill profesionalitas, sementara dari sisi mengeksplorasi potensi kecerdasan spiritual dan kecerdasan hati manusianya belum tersentuh dengan sistematis. Nah, dari kekurangan ini, apa menurut Bapak ada peluang untuk mengembangkan analisa model balance scorecard? Baik, saya bisa share screen nggak ya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Saya stop share ya. Oke, saya coba dulu ya. Saya coba ya Pak ya. Semoga bisa nih, ntar dulu ya. Ntar ya. Izin Pak. Ini ada. Oke. Ntar ya. Izin. Kelihatan ya ini ya? Iya, kelihatan Pak. Oke. Baik Pak. Untuk menjawab yang Bapak tanya, pada prakteknya kami pernah mengalami atau ya untuk hal ini gitu Pak. Di satu sisi berkaitan dengan karyawan ada yang disebut namanya kinerja. Kinerja ini bahasa gampangnya apa sih Pak? Nah, bahasa gampang dari kinerja ini adalah tadi pencapaian KPI. Nah, tapi di sisi lain Bapak bilang jangan bicara hanya sisi profesionalitas dong, kan gitu ya. Nah, mengenai yang Bapak bilang tentang hal itu bukan hanya soal kinerja, kita sebut namanya di sisi kiri ini. Saya berharap Bapak bisa lihat ada namanya kompetensi. Ya, ada sisi lain yang namanya kompetensi. Mungkin Bapak pernah ingat ada kita lakukan namanya asesmen kompetensi. Bahasa lainnya, aduh saya lupa, saya tadi ingat, tapi kita sebut saja lah namanya kompetensi. Di dalamnya di sana termasuk kemampuan mengambil keputusan, bertanggung jawab, gitu ya, moral dan sebagainya, yang biasanya dilakukan asesmen secara 360 derajat. Nah, di pengalaman kami pada prakteknya, gitu ya, setelah suatu periode berakhir, misalnya setelah 1 tahun, maka dilakukanlah evaluasi atas seluruh karyawan yang ada. Titik-titik ini adalah karyawan yang ada, gitu ya. Maka dari diagramnya kita ketahui cara bacanya yang paling gampang ini, resource atau calon pemimpin masa depan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kinerja di atas rata-rata, juga memiliki hasil asesmen kompetensi di atas rata-rata. Sehingga yang tadi Bapak harapkan supaya jangan terlalu berfokus ke satu hal, iya terjawab dengan hal ini. Saya pikir itu jawabannya. Terima kasih. Bisa ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dari Eliazar Pikael Situmeang. Baik. Selamat pagi Pak Virgo. Dari sudut pandang akuntansi, bagaimana mengukur kinerja akuntansi ke dalam BSC
KPI ini. Apakah opini audit? Kami di akuntan pemerintahan terkadang jadi merasa tersandra untuk ditargetkan harus WTP, padahal pengelolaan Probis masih belum baik. Terima kasih. Terima kasih. Mbak, saya stop share. Boleh Share kembali. lagi ya. Sebentar ya, coba saya lihat dulu. Sebentar ya. Oke, kayaknya saya nggak siapin. Atau ini nggak apa-apa deh, sini aja kali ya. Boleh. Oke, siap. Baik Pak, pertanyaannya saya pikir relevan buat kita semua. Dari pengalaman yang saya dapat seperti ini Pak. Satu, memang benar bahwa WTP itu sebaiknya harus jadi target. Ya, di KPI kita kenal ada istilah namanya KPI lagging atau KPI result. Jadi WTP itu adalah seperti hasil yang diharapkan, kan gitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain, di balance scorecard kita juga kenal ada namanya KPI leading atau yang sifatnya adalah proses. Jadi cara yang tepat adalah KPI lagging-nya ditentukan yaitu untuk memperoleh WTP gitu ya. Tapi jangan lupa tentukan juga KPI leading-nya yaitu prosesnya. Apa saja yang perlu dilakukan supaya WTP diperoleh, gitu ya Pak. Misalnya contoh, satu, laporan keuangan bulanan diselesaikan tepat waktu. Itu kan bisa jadi KPI. Atau yang berikutnya, kita juga bicara misalnya seluruh aset sudah didata, gitu ya. Itu bisa masuk jadi KPI. Atau kita juga bisa berpikir kalau misalnya dari hasil pemeriksaan selama ini oleh BPK atau BPKP ada saran, ada masukan atau ada temuan gitu ya. Nah, dari sana kan kita bisa lihat, oh apa yang jadi saran atau temuan atau masukan dari BPKP atau BPK secara proses operasional sehari-hari itu kemudian ditentukan KPI-nya. Sehingga contoh kalau di sini gitu ya, meskipun nggak terlalu relevan gitu ya, jangan berpikir bahwa cukup satu KPI, jangan gitu. Tapi kita malah harus susun satu KPI utama atau satu KPI laggingnya dengan KPI pendukungnya. Dengan cara seperti itu, waktu mencapainya kita tetap balance dan tetap happy. WTP adalah bisa dibilang itu adalah hasil. Nah, kalau tadi Bapak ikutin dari awal, kita bisa sebut gitu kan ya, stakeholder-nya yang paling atas itu bicara tentang stakeholder gitu ya. Tapi di bawahnya adalah bagaimana itu diproses, didapatin kan dari ada internal proses dan learning and grow, SDM dan IT. Jadi itu perlu disusun dari yang paling bawah sampai KPI WTP-nya bagaimana bisa diperoleh. Saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Virgo. Sama-sama, makasih Pak. Oke. Pak Virgo dan semuanya, sehubung dengan adanya keterbatasan waktu, dan ini pertanyaan sebetulnya masih ada Pak Virgo. Nanti saya akan undang lagi Pak Virgo di sesi Q&A kedua. Siap. Dan untuk rekan-rekan semuanya, kami juga akan share form absensi di sesi Q&A kedua. Untuk sekarang kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Virgo ya. Sudah menyampaikan materi mengenai KPI akuntansi